Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Saat ini kita masih beribadah online demi membantu pemerintah kita mempercepat pemulihan negara Indonesia dari pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk terus disiplin dalam mentaati peraturan PSBB pemerintah, serta terus menjaga imunitas tubuh saudara dengan vitamin, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan. Tema gereja kita di tahun 2021 ini adalah The Year of Moving Forward Together. Marilah kita melangkah bersama, satukan setiap perbedaan kita, dan maju bersama menjadi semakin dewasa di dalam Kristus. Saudara sekalian, apakah dalam keadaan baik dan sehat? Apakah ada yang sakit? Membutuhkan bantuan atau topangan doa? Kami rindu melayani saudara. Saudara bisa menghubungi para leaders atau sekretariat gereja di nomor yang tertera di layar. Mari kita tetap saling memperhatikan dan menjaga satu sama lain dalam kasih. Sudahkah saudara hadir dalam pertemuan-pertemuan tengah minggu KS Grogol? Yuk kita jaga persekutuan dan hubungan erat dalam komunitas kita dalam acara penggalian Alkitab setiap Rabu jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Pendeta Gabriel Irwan, serta doa pujian penyembahan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Turbeka Huis atau Bapak Apin. Para remaja KS Grogol, jangan mau ketinggalan. Yuk hadiri pertemuan Google Meet kita setiap hari Sabtu jam 9 malam. Kita akan bersama-sama belajar firman dan belajar dari berkat buat komunitas kita. Sampai jumpa hari Sabtu malam. Juga bagi saudara yang setiap hari menerima Words of Hope, yuk kita biasakan untuk memikirkannya juga kepada sesama jemaat yang membutuhkan, agar kita tetap berpengharapan kuat dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Jangan lupa juga bagi adik-adik sekolah minggu, setelah ini ada ibadah sekolah minggu ya, jam 11:30 siang. Ibadah online ke depan akan dilayani oleh Pendeta Bunadi Subrata, dan ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Mari subscribe YouTube channel ini ya, untuk selalu mendapat update. Program Messages of Hope dapat disaksikan setiap hari Senin dan Kamis jam 6 sore melalui YouTube GKS FBC. Link akan selalu dibagikan oleh sekretariat kepada seluruh jemaat melalui WhatsApp. Mari kita terus saksikan untuk menguatkan dan memberkati kita semua. Di awal tahun 2021 ini, kita banyak mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di tengah pandemi yang masih berlangsung ini. Bagi saudara-saudara yang ingin mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya sepanjang 2020, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 604-283-3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga dan jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian penyembahan dengan antusias. Mari mengingat bahwa kita sedang mengikuti ibadah, bukan sekedar menyaksikannya. Katakan amin, menyembah bersama, dan catat khotbah. Dan ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat. Dan ke depan, yuk kita kirimkan link ibadah online ini ke lebih banyak orang agar berkat Tuhan bisa disampaikan secara luas. Selamat beribadah. Shalom saudara, kita berjumpa lagi di ibadah online GKS FBC. Sebentar firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala Senior Pendeta Bunadi Subrata. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan, memuji, menyembah Dia. Sebab Engkau Tuhan, satu-satunya yang tidak ada tandingnya di dunia ini. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan.
Segala perkara kami taruh di dalam tangan-Mu Bapa, yang memberikan kami kemenangan Tuhan, yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. I worship you, I worship you. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 That is who you Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working.
tinggikan Dia, sebab Dia yang layak ditinggikan. Raja di atas segala raja. Oh, kami menyembah-Mu, Tuhan segala Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hiralabaya shandayanamu, hiralabaya shandayanamu, hiral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 a. Hallelujah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who You are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who You are. 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 That is who You are, my Jesus, my Lord. Shalom saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan. Biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya saudara-saudara. Nah, pada hari ini saya akan share firman Tuhan dengan judul kemenangan di balik penguasaan diri. Sesuatu yang sangat penting. Saya akan berbicara tentang penguasaan diri, pengendalian diri saudara-saudara. Nah, saudaraku, sudah hampir setahun pandemi COVID-19 di negara kita. Dan akhir-akhir ini penyebarannya bahkan semakin meningkat, saudara. Otoritas kesehatan pemerintah RI mengatakan bahwa melonjaknya penyebaran virus COVID-19 di negara kita ini disebabkan rendahnya kedisiplinan masyarakat. Rendahnya kedisiplinan masyarakat, saudara-saudara. Dalam apa? Dalam menerapkan protokol kesehatan. Itu penyebabnya. Banyak yang tidak disiplin. Dengan kata lain, saudaraku, mereka tidak dapat menguasai diri. Mereka tidak dapat mengendalikan diri mereka. Diminta misalkan untuk pakai masker, nggak taat. Diminta untuk tidak berkerumun, tetap saja mereka berkerumun. Itu masalahnya. Nah, dalam hidup ini banyak masalah akan terjadi jika kita juga nggak mampu menguasai diri, tidak mampu mengendalikan diri kita, saudara-saudara. Nah, ketidakmampuan menguasai diri, misalkan dalam kehidupan pernikahan, maka akan menyebabkan perceraian dan bisa menyebabkan kehancuran dalam rumah tangga. Contoh lain, misalkan ketidakmampuan menguasai diri dalam mengatur keuangan di rumah tangga kita. Itu akan menyebabkan besar pasak daripada tiang, lebih besar pengeluaran daripada penerimaan, saudara-saudara. Dan akhirnya kita terlilit hutang. Misalkan lagi ketidakmampuan menguasai diri menyebabkan anak-anak muda, saudaraku, terjerumus dalam seks bebas dan narkoba. Jadi sangat penting kita belajar untuk mengendalikan diri. Mike Tyson dikenal dengan julukan si leher betot. Merupakan satu orang petinju yang luar biasa pada zamannya. Reputasinya luar biasa, saudara. Di usia 20 tahun, dia meraih gelar juara dunia termuda di kelas berat. Ia memukul KO lawan-lawannya hanya dalam hitungan detik, saudara. Popularitasnya melejit dan ia menjadi kaya raya.
Sayangnya walaupun ia cakap, ia tangguh dalam mengalahkan lawan-lawannya, Mike Tyson gagal mengendalikan dirinya. Itu masalahnya. Dia gagal mengendalikan dirinya. Dia gagal menguasai dirinya, saudara. Rumah tangganya berantakan dan ia dihukum penjara karena kasus pemerkosaan. Mari kita lihat Amsal 25 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri, perhatikan saudara, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi penguasaan diri itu ibarat sebuah tembok perlindungan dalam hidup kita. Artinya kalau kita mampu menguasai diri, kita sedang membangun tembok perlindungan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Nah, ketika tembok itu runtuh, maka runtuhlah hidup kita. Maka hancurlah hidup kita, saudara-saudara. Tentu kita tidak mau hidup kita runtuh. Nah, hari ini kita lihat beberapa contoh dalam Alkitab. Ketidakmampuan Kain menguasai dirinya membuatnya dia tega membunuh adiknya sendiri, yaitu Habel. Padahal Tuhan sudah menegur dia agar jangan panas hati. Akibatnya Tuhan mengutuk Kain sehingga ia terbuang jauh dari tanah kelahirannya. Oleh karena itu perhatikan, jika kita tersinggung kepada seseorang, saudaraku, cepat-cepat bereskan. Cepat-cepat bereskan di hadapan Tuhan sebelum segala sesuatu yang lebih buruk akan terjadi dalam hidup kita. Cepat-cepat saudara bereskan. Ketidakmampuan Esau, saudaraku, menguasai dirinya membuatnya dia menjual hak kesulungannya hanya dengan roti dan kacang merah. Hak kesulungan itu adalah sebuah hak istimewa yang dimiliki anak sulung untuk terima warisan. Artinya sesuatu yang sangat penting, saudara-saudara. Tetapi Esau rela menjualnya dengan sesuatu yang gak sebanding. Hanya semata-mata karena dia tidak mampu menguasai dirinya. Contoh lain, saudaraku, ketidakmampuan Saul dalam menguasai dirinya membuatnya dia berniat membunuh Saul. Dia kejar-kejar Daud, maksud saya. Akhirnya roh Tuhan undur dari Saul dan hidupnya berakhir dengan tragis. Nah, masih banyak contoh yang lain tentunya. Menjadi orang yang memiliki kemampuan menguasai diri memang harus kita akui nggak mudah, saudaraku. Saya pun terus belajar dalam hal ini. Tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Pasti bisa kita lakukan bersama dengan Tuhan, saudara-saudara. Bukankah Tuhan menginginkan agar kita berbuah? Ya, Dia ingin kita berbuah dalam hidup ini, saudara-saudara. Tuhan ingin kita mengembangkan setiap buah roh. Kita belajar tentang buah roh dan Tuhan ingin kita mengembangkan semua buah roh itu. Dan salah satunya adalah buah roh penguasaan diri yang sangat penting. Terus terang, saudaraku, tidak mudah memang, tetapi mari hari ini kita belajar firman Tuhan ini supaya kita bisa mengembangkan buah roh penguasaan diri ini. Mari kita mempelajari perjalanan bangsa Israel. Kita tahu, saudaraku, bangsa Israel keluar dari Mesir, berjalan menuju tanah perjanjian. Ini adalah satu pengajaran yang penting dan ternyata, saudaraku, berhubungan dengan masalah pengendalian diri, berhubungan dengan masalah penguasaan diri, saudara-saudara. Mari kita akan lihat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 6 sampai 10. 1 Korintus 10 ayat 6 sampai 10 demikian firman Tuhan. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan,
seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Perhatikan saudara-saudara yang saya kasihi, Tuhan ingin agar perjalanan bangsa Israel ini menjadi contoh pelajaran. Perhatikan, menjadi contoh pelajaran buat kita. Bukan sekedar sejarah, tetapi menjadi contoh pelajaran buat kita yang hidup pada akhir zaman ini. Nah, jika kita pelajari mengapa mereka gagal masuk tanah perjanjian, ternyata jawabannya adalah karena mereka tidak mampu menguasai hawa nafsu kedagingan mereka. Itu jawabannya. Saya ulangi, karena mereka tidak mampu, saudaraku, menguasai hawa nafsu kedagingan mereka. Itu masalahnya. Nah, perhatikan saudaraku, masalah ini bukan hanya masalah bangsa Israel, tapi juga menjadi masalah kita pada akhir zaman ini. Kita pun bisa gagal, saudaraku, mencapai garis akhir perlombaan iman kita. Bisa gagal kalau kita juga nggak bisa menguasai hawa nafsu kedagingan kita. Oleh karena itu kita perlu sekali buah roh pengendalian diri ini kita kembangkan dalam hidup kita masing-masing. Nah, bangsa Israel, saudaraku, terperosok ke dalam 4 macam hawa nafsu kedagingan. Seperti yang tadi kita baca dalam firman Tuhan, yaitu yang pertama, penyembahan berhala di ayat ke-7. Yang kedua, percabulan, saudaraku, di ayat yang ke-8. Yang ketiga, mencobai Tuhan di ayat yang ke-9. Dan yang terakhir, bersungut-sungut di ayat yang ke-10. Keempat dosa ini terus terang juga menjadi dosa akhir zaman. Oleh sebab itu kita mesti waspada. Jangan sampai juga kita seperti bangsa Israel, kita gagal dalam mengikut Tuhan, saudaraku, dan hidup kita tidak berkemenangan. Mari kita perhatikan satu persatu dari keempat hal ini, saudara-saudara. Yang pertama, penyembahan berhala. Penyembahan berhala. 1 Korintus 10 ayat 7, saya ulangi. Demikian firman Tuhan. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Dalam perjanjian lama, saudara, Tuhan melarang umatnya menyembah berhala dalam bentuk patung. Memang, ya terus terang, di akhir zaman ini, di masa kini, tidak banyak orang menyembah patung. Tapi mari kita perhatikan sebuah ayat dalam Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5 demikian. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Perhatikan, yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi dalam pandangan Tuhan, saudaraku, orang yang serakah itu tidak ada bedanya dengan orang yang menyembah berhala, dia menyembah patung. Tidak ada bedanya. Nah, apa arti serakah? Serakah artinya tidak pernah puas dengan apa yang sudah dimiliki. Itu artinya serakah. Nah, saudaraku, menarik, kata serakah juga ternyata bisa berarti rakus. Jadi serakah dengan rakus itu sama, saudara. Nah, kata rakus itu juga berarti apa? Yaitu suka makan terlalu banyak. Itu rakus. Orang yang rakus adalah orang yang suka makan terlalu banyak. Nah, ada satu cerita, saudara-saudara. Pada satu saat ada seorang pemilik tanah. Dia berkata kepada seorang pria yang ingin memiliki tanah yang luas. Dia berkata begini, Anda akan mendapatkan tanah seluas daerah yang mampu Anda kelilingi sebelum matahari terbenam. Nah, jika Anda berhasil mengelilingi 40 hektar, Anda mendapatkan 40 hektar.
Jika Anda mampu mengelilingi 50 hektar, Anda mendapatkan 50 hektar. Nah, tanpa buang waktu, saudaraku, orang itu berlari sekuat tenaga. Nah, dia terus berlari dari pagi hingga petang, sampai akhirnya dengan terhuyung-huyung, dengan capek sekali, dia berkata kepada pemilik tanah itu, saya dapat 50 hektar, kata dia. Namun seketika ia roboh dan mati. Tragis sekali, saudara-saudara. Ya, keserakahan itu tidak akan pernah ada habisnya. Tidak akan pernah ada habisnya, karena manusia tidak pernah puas. Dari sedikit ingin banyak, dari banyak ingin lebih banyak lagi, dan ujungnya adalah kehancuran hidup. Oleh sebab itu Tuhan ajar kita untuk tidak menjadi serakah, saudara-saudara. Hal yang sama juga dialami bangsa Israel, saudaraku, ketika mendapat mana dan burung puyuh. Tuhan memerintahkan agar mereka mengambil secukupnya saja. Perhatikan, secukupnya saja, kata Tuhan. Tetapi banyak dari mereka yang serakah, yang rakus, saudara, sehingga mengambil lebih dari yang seharusnya. Ini membuat Tuhan marah, saudara. Sehingga mereka yang serakah itu mati kena tulah di tempat yang diberi nama dalam bahasa Ibrani-nya Kibrot Ta'awa, yang berarti kuburan orang serakah, atau kuburan orang yang bernafsu rakus. Saudaraku, kita bisa pelajari ya mengenai kisah ini dalam Bilangan pasal 11. Nah, mari kita perhatikan sekarang perkataan Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Ternyata Tuhan katakan serakah itu adalah sebuah dosa akhir zaman yang kita harus waspadai, jangan sampai kita kena, saudara-saudara. Mari kita lihat Lukas 21 ayat 34 sampai 35. Lukas 21, saudaraku, ayat 34 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Perhatikan, saudaraku, hari-hari ini menjelang pengangkatan gereja, Tuhan ingin kita jaga hati. Saudaraku dan saya, Tuhan pesan supaya di akhir zaman ini jaga hati. Jaga hati kita baik-baik, saudara-saudara. Agar dikatakan di sini jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Nah, saudaraku, menurut kamus di American College, saya pelajari di situ arti dari kata pesta pora adalah apa? Adalah menikmati sesuatu secara berlebihan. Jadi pesta pora itu artinya menikmati sesuatu secara berlebihan. Jadi pesta pora bisa berarti rakus. Pesta pora juga bisa berarti serakah. Nah, berarti ini merupakan dosa yang timbul kembali di akhir zaman, seperti yang pernah dialami oleh bangsa Israel, yang menyebabkan mereka gagal masuk tanah perjanjian. Nah, hal penting yang saya ingin sampaikan begini, saudara. Ini penting. Orang yang syarat oleh pesta pora, orang yang syarat oleh kemabukan, orang yang syarat dengan kepentingan-kepentingan duniawi, saya boleh katakan begini, mereka semua itu tidak akan siap. Tidak akan siap, saudaraku, pada waktu pengangkatan gereja tiba. Hati-hati jangan sampai kita termasuk dalam bilangan orang-orang seperti itu. Hari ini kita perlu bertobat, saudaraku, dalam area ini, supaya kita siap pada waktu pengangkatan gereja itu tiba. Mari kita kembangkan, saudaraku, buah roh penguasaan diri ini. Harus kembangkan supaya kita bisa patahkan, saudaraku, roh keserakahan. Kita patahkan roh kerakusan dalam nama Yesus, dan kita hidup berkemenangan, saudara-saudara. Yang kedua, percabulan. Percabulan. 1 Korintus 10 ayat 8, demikian firman Tuhan. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang.
Kita bisa pelajari kisah ini kalau sudah ingin belajar dalam Bilangan pasal 25, saudara. Nah, percabulan itu dosa yang sangat serius, saudara. Penyebab rusaknya banyak rumah tangga. Banyak rumah tangga rusak, hancur, berantakan karena dosa percabulan. Nah, sekarang ini dosa percabulan semakin hari semakin meningkat, saudara. Tidak terkecuali di kalangan orang-orang percaya. Jadi bukan hanya untuk orang-orang yang tidak percaya, juga di kalangan orang-orang percaya. Pornografi, perzinahan, dan LGBT itu semakin mengkhawatirkan, saudara. Presiden Amerika Serikat yang baru telah mengangkat seorang dari komunitas LGBT menjadi menteri. Sebelumnya sudah ada, saudaraku, pemimpin dari Eropa yang juga berasal dari kalangan LGBT. Memprihatinkan, saudara-saudara. Kita sedang hidup di ujung dari akhir zaman sekarang ini. Suami selingkuh, saudara. Suami selingkuh padahal tahu firman Tuhan. Istri selingkuh padahal tahu firman Tuhan. Anak-anak muda melakukan hubungan seks sebelum menikah padahal mereka tahu firman Tuhan. Mereka ke gereja, mereka diajar firman Tuhan, mereka tahu itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi mereka tetap lakukan. Banyak orang terikat dengan pornografi, padahal tahu firman Tuhan mengatakan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Masalahnya adalah karena mereka apa? Mereka tidak mampu menguasai diri mereka, tidak mampu mengendalikan diri mereka, saudara-saudara. Nah, mari kita kembangkan buah roh penguasaan diri untuk mematahkan roh percabulan ini. Dalam nama Yesus, kita patahkan roh percabulan ini, saudara-saudara. Mari kita katakan bersama begini, saudara. Orang percaya dipanggil untuk melakukan apa yang kudus, bukan yang cemar. Kita katakan bersama-sama, 2, 3. Orang percaya dipanggil untuk melakukan apa yang kudus, bukan yang cemar. Nah, sekarang yang ketiga, saudara. Yang ketiga bicara tentang mencobai Kristus atau mencobai Tuhan. 1 Korintus 10:9 demikian. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Nah, untuk mengerti apa yang dimaksud dengan mencobai Tuhan, saudara, maka kita harus membaca firman Tuhan tentu dari perjanjian lama, saudara. Bilangan 21 ayat 5-6. Mari kita lihat ini ya. Bilangan 21 ayat 5-6 demikian. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Perhatikan, saudaraku. Jadi rupanya yang dimaksud di sini dengan mencobai Tuhan, yaitu melawan Tuhan dan melawan pemimpin. Jadi yang dimaksud di sini adalah melawan Tuhan dan melawan pemimpin. Nah, pemimpin itu bisa berarti pemerintah, bisa berarti orang tua kita, bisa berarti suami kita, atau juga bisa berarti pemimpin rohani kita. Jadi orang yang mencobai Tuhan di sini adalah orang yang melawan mereka, yang tidak tunduk kepada otoritas yang sudah Tuhan tentukan. Nah, perhatikan saudara-saudaraku dalam kitab Galatia pasal 5, saudara, ayat 19-21. Perhatikan Galatia 5 ayat 19-21 demikian. Di sini dicatat tentang perbuatan-perbuatan daging. Ya, di mana siapa saja yang melakukan, saudara pelajari ya, di mana siapa saja yang melakukannya tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mereka tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, salah satu perbuatan daging yang dicatat di sini adalah percideraan. Perhatikan, percideraan yang diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Inggris King James, yaitu pendurhakaan atau hasutan
untuk menentang dan memberontak terhadap pemimpin. Jadi ini bicara tentang orang-orang yang nggak suka dengan pemimpin, tapi mereka juga bukan hanya nggak suka, mereka menghasut untuk menentang dan memberontak terhadap pemimpin, saudaraku. Itu yang berbicara tentang percideraan. Nah, saudaraku, hari-hari ini kita perlu mengembangkan buah roh penguasaan diri ini, sehingga kita bisa menundukkan diri. Kita bisa menundukkan diri kepada orang-orang yang telah ditetapkan Tuhan untuk menjadi pemimpin dalam hidup kita. Entah itu orang tua kita, entah itu pemimpin rohani kita, entah itu suami kita. Kita harus belajar, saudaraku, untuk menundukkan diri supaya hidup saudara dan hidup saya diberkati luar biasa oleh Tuhan, karena kita menjalankan firman Tuhan. Haleluya. Ketaatan kepada otoritas itu alkitabiah, sangat alkitabiah, saudaraku. Ketaatan itu adalah bukti orang beriman. Jika saudara berkata saya orang beriman, maka buktinya adalah ketaatan. Dan salah satunya adalah ketaatan kepada otoritas. Dan orang yang taat pasti akan diberkati Tuhan. Pasti akan diberkati Tuhan. Haleluya. Yang keempat, saudara, bersungut-sungut. Yang keempat adalah bersungut-sungut. 1 Korintus 10 ayat 10, mari kita lihat. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Kita harus terus-menerus belajar, saudaraku, untuk menjaga perkataan kita. Harus terus-menerus belajar. Ya, termasuk saya, kita semua harus belajar, saudaraku. Terutama di masa pandemi ini, ketika kita mengalami kesusahan, mengalami kesulitan, cenderung kita bisa saja berkata-kata yang tidak baik, berkata-kata yang negatif, saudara-saudara. Nah, selain bersungut-sungut atau menggerutu seperti tadi dicatat dalam firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk tidak memperkatakan beberapa kata ini. Yaitu yang pertama, dusta atau bohong. Yang kedua adalah fitnah. Yang ketiga adalah gosip. Yang keempat adalah perkataan lancang atau perkataan yang tajam. Dan yang kelima adalah perkataan sombong, saudara-saudara. Mari kita lihat Amsal 21 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Perhatikan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Jadi ayat ini mengajarkan kita untuk serius, saudaraku, menjaga perkataan kita. Serius jaga perkataan kita, supaya kita tidak mengalami kesukaran, supaya kita tidak mengalami kesusahan, saudaraku. Nah, dalam bahasa Inggris, saudaraku, dipakai kata calamity. Calamity itu artinya malapetaka. Jadi kalau kita tidak menjaga perkataan kita, ujung-ujungnya justru kita akan menuai malapetaka. Jadi bijak-bijaklah kita untuk mengatur perkataan kita, saudara-saudara. Saya ambil contoh ya. Kisah bangsa Israel dalam Matius 27. Kalau saudaraku baca dalam Matius 27, di situ Tuhan Yesus sedang berhadapan dengan Pilatus. Dan orang-orang Israel juga ada di situ, di hadapan Pilatus. Maka kemudian mereka berkata kepada Pilatus demikian, biarlah darah Yesus ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Jadi mereka tetap memilih Tuhan Yesus untuk disalibkan. Dan mereka berkata, biar darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Saudaraku, mereka mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya seperti sumpah, saudaraku. Dan akhirnya mereka menuai apa yang mereka tabur. Ini perkataan yang berbahaya sekali, yang akhirnya menyebabkan bangsa Israel benar-benar mengalami malapetaka, saudaraku. Yaitu dalam peristiwa yang namanya Holocaust. Dalam Perang Dunia Kedua yang lalu, kita belajar dalam sejarah tentang hal itu. Dalam satu peristiwa yang namanya genosida, yang artinya satu pembunuhan besar-besaran terhadap bangsa Israel yang menyebabkan sekitar 6 juta orang Israel mati. Hati-hati dengan perkataan kita.
Ada kuasa dalam perkataan, saudaraku. Ada kuasa dalam perkataan. Nah, firman Tuhan mengatakan hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, maka dia akan makan buahnya, saudaraku. Mari kita kembangkan buah roh penguasaan diri supaya kita bisa terus pelihara mulut kita dan lidah kita. Mulut kita dan lidah kita, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, biarlah mulut dan lidah kita selalu penuh dengan ucapan syukur. Itu yang Tuhan kehendaki, saudara-saudara. Kita baca Mazmur, saudaraku, 92 ayat 2 dan 3 demikian. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Ia yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Saya diberkati dengan ayat ini, saudara-saudara. Tuhan ingin kita bersyukur di waktu pagi dan juga di waktu malam, saudaraku. Kata di waktu pagi dan di waktu malam itu artinya setiap waktu. Artinya setiap saat. Waktu kita bangun tidur di pagi hari, kita mulai dengan bersyukur. Waktu kita mau tidur di malam hari, kita tutup dengan bersyukur, saudara. Itu maksud ayat ini. Billy Graham mengatakan sesuatu yang bagus sekali. Dia berkata begini, semangat syukur adalah salah satu tanda paling khas dari seorang Kristen yang hatinya selaras dengan Tuhan. Kalau hati saudara dan saya selaras dengan Tuhan, maka tandanya adalah ucapan syukur, saudara-saudara. Nah, saya mau cerita tentang sebuah karpet. Cerita sebuah karpet, saudara. Jadi ada seorang ibu yang memiliki 4 anak laki-laki, saudara. Urusan rumah tangga dia tangani dengan baik sekali. Rumah tampak selalu rapi, bersih dan teratur. Suami dan anak-anak tentu sangat menghargai ya pekerjaan daripada sang ibu ini, saudara. Cuma ada satu masalah, saudara. Ibu ini ternyata sangat nggak suka kalau karpet di rumahnya itu kotor. Itu yang dia nggak suka. Dia bisa marah besar, berkepanjangan. Hanya gara-gara melihat misalkan jejak sepatu, atau misalkan makanan atau minuman yang berceceran di karpet, atau kotoran-kotoran lainnya. Ya, padahal mereka punya 4 anak laki-laki yang masih kecil, yang tentu senang bermain di rumah, saudaraku. Hal itu sangat mudah terjadi, mereka mengotori karpet. Nah, atas saran keluarganya, ia pergi menemui seorang psikolog bernama Virginia Satir dan menceritakan masalahnya ini. Setelah mendengarkan cerita sang ibu dengan penuh perhatian, Virginia Satir tersenyum dan dia berkata kepada sang ibu begini, ibu harap tutup mata. Jadi si ibu ini disuruh tutup mata, saudara, dan bayangkan apa yang saya katakan. Lalu ibu itu menurut, dia menutup matanya. Lalu Virginia Satir mengatakan begini, bayangkan rumah ibu itu rapi dan karpet yang ibu sayang itu bersih sekali tanpa kotoran. Bagaimana perasaan ibu? Nah, sang ibu yang dalam keadaan mata tertutup tersenyum, saudara. Dia senang luar biasa melihat ya keadaan rumahnya seperti itu. Lalu Virginia Satir melanjutkan, tapi artinya bu, itu artinya tidak ada seorang pun di rumah ibu. Rumah ibu kosong, gak ada suami, tidak ada anak-anak, tidak terdengar gurau canda, tidak terdengar tawa ceria. Rumah ibu sepi, tidak ada orang-orang yang ibu kasihi. Seketika, saudaraku, muka ibu itu berubah. Senyumnya langsung menghilang, perasaannya terguncang. Pikirannya langsung cemas, saudaraku. Saat itu membayangkan apa yang sedang terjadi pada suami dan anak-anaknya. Sekarang lihat kembali karpet itu, kata Virginia Satir. Ibu melihat ada kotoran di sana, artinya suami dan anak-anak ibu ada di rumah.
Orang-orang yang ibu cintai ada bersama ibu, dan kehadiran mereka menghangatkan hati ibu. Dan ibu itu mulai tersenyum kembali, dan ia merasa nyaman dengan visualisasi tersebut. Dan Virginia Satir kemudian berkata, sekarang ibu boleh buka mata. Bagaimana Bu? Apakah karpet kotor itu masih jadi masalah buat ibu? Tanya Virginia Satir. Ibu itu tersenyum dan kemudian dia menggelengkan kepalanya. Dia berkata kepada Virginia Satir, aku tahu maksud Anda. Jika kita melihat dengan sudut yang tepat, maka hal yang tampak negatif dapat dilihat secara positif. Oh, sejak itu saudaraku, sang ibu nggak pernah lagi mengeluh tentang karpetnya yang kotor. Karena setiap kali melihat ada kotoran di karpet, dia tahu keluarga yang dia kasihi ada di rumahnya. Kisah ini kisah nyata, saudaraku. Ini kisah nyata. Virginia Satir itu ada seorang pakar terapi keluarga yang terkenal, yang mengilhami diciptakannya satu program yang disebut reframing, yaitu bagaimana kita membingkai ulang, saudaraku, sudut pandang kita sehingga sesuatu yang tadinya negatif menjadi positif, saudaraku. Nah, salah satu caranya dengan mengubah sudut pandang kita. Firman Tuhan juga mengajarkan demikian, saudara-saudara. Mari kita terus belajar untuk berpikir positif seperti kata firman Tuhan. Dan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang Tuhan inginkan, supaya hidup saudara dan saya diberkati oleh Tuhan dan kita berkemenangan, saudaraku. Haleluya. Nah, terakhir, bagaimana kita mengembangkan buah roh penguasaan diri? Bagaimana saudara dan saya bisa kembangkan buah roh yang penting ini, penguasaan diri? Ada 3 hal yang saya ingin share pada hari ini. Yang pertama, mengakui ada persoalan. Itu penting sekali. Saudara dan saya harus mengakui ada persoalan. Kita harus mengakui bahwa kita punya persoalan. Dalam apa? Dalam hal penguasaan diri. Artinya memang kita ada masalah dalam hal, yaitu kita nggak mampu menguasai diri dalam bidang tertentu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya ambil contoh. Ada seorang barangkali dalam bidang keuangan. Dia terlalu cinta akan uang, sehingga bahkan selaku jarang atau bahkan barangkali tidak pernah mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan. Saking cintanya, saking serakahnya akan uang, saudara-saudara. Ada yang dalam bidang makanan, rakus dalam makanan. Ada yang dalam bidang percabulan atau seks. Ada yang dalam bidang penundukan diri kepada otoritas, maunya ngelawan saja kepada otoritas. Ada yang dalam bidang perkataan, saudaraku, bersungut-sungut, berbohong, berkata tajam, dan sebagainya. Mari kita lihat ayat yang penting ini, saudaraku. Perhatikan ayat yang penting ini. Yakobus 1 ayat 13-15. Yakobus 1, 13-15, demikian firman Tuhan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa sudah matang, ia melahirkan maut. Perhatikan firman Tuhan ini. Saya bagi ada 3 hal penting dari firman Tuhan yang baru saja kita baca. Pertama, Tuhan tidak mencobai siapapun, tapi setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Saudara dan saya dicobai oleh keinginan kita sendiri. Yang kedua, saudaraku, jika keinginan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka akan mendatangkan masalah dan melahirkan dosa dan maut. Dan yang ketiga, karena itu Tuhan menghendaki, saudaraku, agar keinginan kita sesuai dengan kehendaknya. Jadi orang-orang percaya, saudaraku, itu dicobai oleh keinginannya sendiri.
Kalau dia cinta akan uang, itu karena keinginannya sendiri. Demikian juga rakus akan makanan, keinginannya sendiri. Berbuat cabul, melawan otoritas, berkata-kata negatif, dan lain-lain. Keinginannya sendiri, saudaraku. Nah, banyak orang senang melakukan itu. Banyak orang senang melakukan itu, walaupun mereka tahu bahwa semuanya itu adalah dosa, tapi mereka senang melakukannya. Nah, karena mereka senang melakukannya, saudaraku, perhatikan, maka mereka menganggap diri mereka nggak ada persoalan, karena mereka senang melakukan dosa itu. Meskipun sesungguhnya mereka tahu sebenarnya bahwa itu dosa. Mereka mengabaikannya. Ya, mereka mengabaikannya. Dan bahkan mereka menghibur diri dengan mengatakan, apa yang salah dengan saya? Mengapa bisa begitu? Karena mereka senang, saudaraku. Perhatikan baik-baik orang yang seperti ini. Orang yang seperti ini, saudaraku, tidak akan pernah siap. Sampai kapanpun menjadi mempelainya Kristus, tidak akan siap, saudaraku. Jadi pengakuan itu penting, saudaraku. Pengakuan bahwa kita punya persoalan di area penguasaan diri itu sangat penting. Ya, itu merupakan turning point kita, supaya kita dimerdekakan oleh kuasa firman Tuhan, dan hidup kita diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara. Pengakuan kita akan mematahkan, itu penting, mematahkan, saudaraku, keinginan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan hidup saudara dan saya berkemenangan. Haleluya. Yang kedua, mempunyai tekad yang kuat untuk berubah. Mempunyai tekad. Saudara dan saya punya nggak tekad yang kuat, kerinduan yang kuat, keinginan yang kuat untuk berubah menjadi lebih baik tentunya. Filipi 3 ayat 13-14 demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Firman luar biasa ini, saudaraku. Kita belajar tentang Rasul Paulus punya tekad yang kuat untuk berubah menjadi lebih baik. Dia meninggalkan masa lalunya yang sangat buruk, saudara, dan dia berlari-lari, bukan jalan, berlari-lari untuk mencapai tujuan hidupnya yang telah ditetapkan oleh Tuhan, saudara. Ya, memang untuk berubah menjadi lebih baik itu dibutuhkan kegigihan. Tanpa kegigihan tidak mungkin, saudaraku. Sikap gigih adalah kemampuan untuk menghadapi kegagalan yang berulang-ulang tanpa nyerah, dan bersedia untuk memulai lagi dan memulai lagi. Kalau kita nggak punya kegigihan, sulit untuk berubah. Kita perlu kegigihan, saudaraku. Jadi jangan berkata begini, saudara, ya, saya sudah mencoba puluhan kali untuk berubah, tapi gagal terus. Lalu engkau menyerah. Berarti kita tidak akan menang dalam hidup ini. Atau saudara berkata begini, saya sudah malas mencoba lagi. Kita tidak akan menang dalam hidup ini. Kegagalan di masa lalu bukan berarti kita nggak bisa berubah. Bukan berarti kita nggak bisa berubah. Kita harus percaya kita bisa berubah. Saudara dan saya harus percaya bahwa kita bisa berubah. Dan kita harus percaya bahwa kita pasti berubah karena pertolongan daripada Tuhan. Saya mau cerita nih, saudara, kesaksian dari almarhum Pastor Derek Prince. Satu hari dia diminta mendoakan seorang yang kaki kirinya lebih pendek, 3,5 cm dari kaki kanannya akibat serangan sakit polio, saudara. Pada waktu didoakan di depan orang banyak, puji Tuhan, saudara, kaki kiri itu memanjang sehingga akhirnya sama dengan kaki kanan. Mujizat terjadi. Namun yang menarik perhatian daripada Derek Prince adalah ketika orang ini mengeluarkan dari dalam tasnya. Apa yang dia keluarkan, saudaraku? Dia keluarkan sepasang sepatu yang tinggi haknya sama. Rupanya itu dia bawa-bawa terus, saudaraku, di tasnya. Selama ini dia pakai sepatu yang haknya nggak sama tinggi untuk mengganjal perbedaan tinggi kakinya.
Tapi rupanya sejak awal orang ini begitu percaya. Begitu percaya bahwa pada satu hari kakinya akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan akan sama tinggi. Sehingga kemana-mana ia bawa sepatu yang haknya sama tinggi ini, saudaraku. Ia percaya ia pasti sembuh. Mari kita katakan bersama-sama begini, saudaraku. Saya pasti bisa menguasai diri dengan kuasa firman dan Roh Kudus. Mari katakan sama-sama, 2, 3. Saya pasti bisa menguasai diri dengan kuasa firman Tuhan dan Roh Kudus. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudara. Mintalah kasih karunia Tuhan. Mintalah kasih karunia Tuhan untuk berkata tidak. Untuk berkata tidak, saudara-saudara. Mari kita baca ayatnya, Titus 2 ayat 11 sampai 12. Titus 2 ayat 11 sampai 12 demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah di dalam dunia sekarang ini. Menarik, saudaraku, kalau kita perhatikan dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris dikatakan demikian, it is us to say no to ungodliness and worldly passion. Jadi ada kata say no. Roh Kudus menolong kita untuk berkata tidak, say no terhadap dosa tentunya. Jadi jika kita ingin mengembangkan buah roh penguasaan diri, maka kita harus minta kasih karunia Tuhan untuk kita bisa berkata tidak. Berkata tidak, no, terhadap dosa dan hawa nafsu kedagingan. Perhatikan, Tuhan Yesus menang atas godaan setan karena berkata tidak. Dia berkata tidak terhadap dosa. 3 kali setan menggoda Yesus, saudaraku. Setan berkata yang pertama, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Dan yang kedua, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Dan yang ketiga, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Memang Yesus berkata ada tertulis. Tapi pada dasarnya, saudaraku, ia berkata tidak. Ia berkata tidak terhadap dosa. Dan dia menang, saudaraku. Dan dia menang. Nah, selain berkata tidak terhadap dosa dan hawa nafsu kedagingan, perhatikan ini penting, kita juga memerlukan kasih karunia Tuhan untuk menghindari godaan. Minta kasih karunia Tuhan supaya saudara dan saya bisa menghindari godaan. Yusuf berkata tidak, saudaraku, pada waktu digoda oleh istri Potifar. Dia berkata no, tidak, itu dosa. Tapi setelah berkata tidak, ia juga lari. Ia juga lari, menjauhkan diri dari godaan. Jadi kita artinya perlu menghindari, saudaraku, dengan pertolongan Tuhan, tempat atau hal-hal yang membuat kita tergoda untuk melakukannya. Misalkan, saudaraku, kita sedang bergumul dengan pola hidup konsumtif. Kita hidupnya boros, saudaraku. Maka janganlah taruh kartu kredit di dompet kita. Nah, itu maksudnya, saudara-saudara. Misalkan lagi kita sedang ingin lepas dari belenggu pikiran kotor atau cabul. Terus menerus pikiran cabul itu menyerang kita. Maka apa yang kita lakukan? Hapus segera foto atau video porno dalam komputer atau handphone kita. Dengan pertolongan kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan mengatakan oleh karena kematian Tuhan Yesus, saudaraku, maka kita telah diberi jalan masuk. Haleluya. Diberi jalan masuk kepada kasih karunia Tuhan. Mari hari ini dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Untuk apa? Untuk menerima kekuatan, menerima kemampuan ilahi, kesanggupan ilahi, supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan dan kita menghasilkan dan mengembangkan buah roh penguasaan diri yang sangat penting ini. Terakhir, mari kita katakan bersama-sama sebelum kita berdoa. Untuk dapat mengendalikan diri, berikanlah kendali kepada Kristus. Kita katakan sama-sama dengan iman. 2, 3. Untuk dapat mengendalikan diri, berikanlah kendali kepada Kristus. Haleluya.
Tuhan memberkati kita semua. Saya ajak kita semua tundukkan kepala, tutup mata kita, dan saya ajak kita semua yang mengikuti ibadah online pada hari ini, kau datang kepada Tuhan hari ini dengan sungguh-sungguh dan mengangkat kedua tangan kita. Kita mau berdoa dengan iman. Kita percaya Tuhan ada di sini. Tuhan ada di rumah kita masing-masing. Dan Tuhan ingin menjamah kita. Tuhan ingin mengubah kita menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan. Kami rindu berubah Tuhan. Kami ingin berubah. Dan kami percaya kami pasti bisa berubah dengan pertolongan kuasa firman dan kuasa Roh Kudus. Tuhan, jadikan kami anak-anak Tuhan yang punya buah roh pengendalian diri, punya buah roh penguasaan diri, bahkan kami terus mengembangkannya dari hari ke hari sehingga hidup kami berkemenangan Tuhan. Hari ini Tuhan, ajar kami Tuhan dengan kerendahan hati kami mengakui bahwa kami ada persoalan di bidang ini. Dan kami Tuhan dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan. Jamah kami, berikan kepada kami kasih karunia supaya kami mampu mengatasinya dan kami hidup berkemenangan Tuhan. Engkau menumpangkan tangan pada umat-Mu yang sakit. Dimanapun mereka berada, kami percayakan kuasa kesembuhan. Engkau Jehovah Rafa, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, sakit penyakit telah disembuhkan. Kami berdoa bagi saudara-saudara seiman yang dalam pergumulan ekonomi akibat pandemi yang berkepanjangan ini Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau menumpangkan tangan kepada mereka. Beri jalan keluar Tuhan, beri jalan keluar. Dan kami percaya di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu, pasti ada jalan keluar. Dan biarlah ada terobosan-terobosan ekonomi yang mereka boleh alami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hati kami kepada Tuhan untuk dijamah Tuhan hari ini Tuhan. Dan kami ingin menjadi orang yang jauh lebih baik Tuhan dari sebelumnya. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Kemanakah kami harus mencari Tuhan? Dan kemanakah kami harus berseru Tuhan? Yang kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang mampu memulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu.
Shalom. Terima kasih Pak Pendeta Gunadi Subrata atas firman-Nya. Sangat menguatkan kami semua. Mari jemaat dimanapun berada, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas segala kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau saat ini kami dalam keadaan sehat, kami tahu dan kami percaya semua juga karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur karena kami sudah menyelesaikan ibadah online Gereja Kemuliaan Sion Grogol. Kami bersyukur dan kami yakin dan percaya semua atas pertolongan Tuhan. Dan biarlah firman yang sudah kami dengar pagi ini menjadi rema buat hidup kami. Dan firman itu yang memberikan kami kekuatan untuk kami lebih belajar mengendalikan diri kami. Sehingga apapun yang kami lakukan itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan firman Bapak Pendeta Gunadi Subrata. Berkati pelayanannya, pakai Bapak Gunadi dan Ibu Elizabeth lebih lagi. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui keluarga ini. Dan apa saja yang mereka kerjakan dan menjadi program dan gereja kami, Engkau berkati dan Engkau jadikan semuanya berhasil. Juga kami mau berdoa buat para diaken, buat para pemusik, para singer dan pengerja, guru-guru sekolah minggu, dan juga seluruh jemaat yang ada. Biarlah Engkau memberkati dan melindungi kami semua. Di tengah-tengah pandemi seperti sekarang, kami percaya Tuhan, Mazmur 91 menjadi bagian kami dan seluruh keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami mau lepaskan shalom buat bangsa dan negara kami. Kami percaya bangsa kami ada dalam perlindungan Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati dan memberikan hikmat kebijaksanaan dan kepintaran buat para pemimpin bangsa kami. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan wakilnya, Bapak Ma'ruf Amin, serta para menteri, para TNI dan Polri dalam memimpin dan menjalankan pemerintahan bangsa ini. Agar setiap pengambilan keputusan Engkau yang campur tangan, sehingga setiap keputusan apapun peraturan yang diberlakukan boleh menjadi sesuatu yang membuat bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Dan bangsa ini akan maju. Dan bangsa ini akan menjadi bangsa yang cinta damai, aman dan tentram. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan juga seluruh hidup kami, gereja kami, jemaat kami, dan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Akhir-akhir ini beredar teori konspirasi yang menyatakan bahwa vaksin yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat telah dilengkapi dengan microchip, dengan maksud untuk mendata setiap penerimanya. Bahkan ada juga yang menghubungkan vaksin ini dengan tanda dari antikris, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Wahyu. Secara teologis tidak tepat, karena antikrisnya saja belum muncul. Juga tidak ada informasi atau penjelasan resmi dari otoritas kesehatan pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan tentang penggunaan microchip pada vaksin tersebut. Dengan demikian, penolakan masyarakat terhadap vaksinasi bukanlah tindakan yang rasional dan merupakan sikap yang kurang bertanggung jawab. Apabila penolakan itu dilakukan oleh warga gereja, maka itu artinya kita telah gagal menjadi teladan bagi golongan masyarakat lainnya. Gereja sebagai bagian integral bangsa Indonesia perlu memberikan respon positif dengan mendukung upaya pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku, kecuali mereka yang menderita penyakit-penyakit tertentu yang tidak bisa diberi vaksin COVID-19 sesuai konsultasi dengan dokter. Gereja perlu bersikap bijaksana menjaga kesehatan diri dan komunitas dengan harapan bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Untuk itu, mari senantiasa memohon hikmat Tuhan agar kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh informasi-informasi yang belum teruji kebenarannya, termasuk menghubungkan vaksinasi COVID-19 ini dengan microchip, 666, dan antikris. Setiap warga gereja senantiasa menyadari bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus yang harus dirawat dengan baik sebagai wujud ketaatan kita kepada firman-Nya. Demikianlah sikap GKS FBC terhadap vaksinasi COVID-19 yang sedang berlangsung saat ini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.
Yeremia 29 ayat 7. Salam sehat dan Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Kita sudah sampai di akhir ibadah, saudara-saudara. Mari kita terima berkat Tuhan. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua dan sampai bertemu kembali di ibadah online berikutnya. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah ini sampai akhir. Sampai jumpa minggu depan di PA Zoom setiap hari Rabu jam 7:30 malam dan di DPP Zoom setiap hari Jumat jam 7:30 malam. Dan jangan lupa setelah ini jam 11:30 siang akan ada ibadah sekolah minggu. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan memberkati.